Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Febri, Erina Mantia, Miati Avandi Putri, dan Hafiza Arwa Dewanti akan menjelaskan materi mengenai metode demonstrasi. Nah, metode ini sejenis dengan metode ceramah dan ekspositori. Namun, aktivitas dan partisipasi siswa lebih banyak terlibat dan dominasi guru lebih berkurang. Nah, ciri khas metode ini tampak dalam penonjolan kemampuan guru membuktikan teorema, menurunkan rumus, dan diadakannya demonstrasi baik oleh guru maupun siswanya. Nah, demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Nah, metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memperhatikan, tetapi demonstrasi juga dapat menyajikan bahan pelajaran yang lebih konkret. Nah, dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Nah, metode demonstrasi sejenis dengan metode ceramah dan metode ekspositori. Kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru atau guru itu yang mendominasi kegiatan belajar mengajarnya. Tetapi pada metode demonstrasi, aktivitas siswa lebih banyak lagi dilibatkan. Dengan demikian, dominasi guru lebih berkurang. Pendapat para ahli tentang metode demonstrasi. Yang pertama menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana 2001, metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun bentuk tiruan. Kedua, menurut Soekarno dan kawan-kawan 1981, metode demonstrasi digunakan untuk mengembangkan suatu pengertian, mengemukakan masalah, penggunaan prinsip, pengujian kebenaran secara teoritis, dan memperkuat suatu pengertian. Tujuan menggunakan metode demonstrasi: mengajarkan proses atau prosedur, mengkonkretkan informasi, pengembangan kemampuan melihat melalui pengamatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru sebelum dan pada waktu mengadakan demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi itu dicoba terlebih dahulu. Tujuan demonstrasi ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, usahakan demonstrasi dapat dilihat oleh peserta didik. Dan yang terakhir, alat yang digunakan sederhana. Demonstrasi dilaksanakan berdasarkan tujuan. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode demonstrasi yaitu perencanaan pelaksanaannya. Ciri khas metode demonstrasi. Yang pertama, ciri khas metode demonstrasi tampak dari adanya penonjolan mengenai suatu kemampuan. Misalnya, kemampuan guru membuktikan teorema, menurunkan rumus, atau memecahkan soal cerita. Sedangkan yang berhubungan dengan penggunaan alat, misalnya pemakaian sepasang segitiga untuk menggambarkan dua garis sejajar atau saling tegak lurus, jangka, dan segitiga untuk membuat lukisan-lukisan geometri, penggunaan daftar, mistar hitung, atau kalkulator untuk melakukan perhitungan. Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Ada dua tahap dalam menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama ada tahap persiapan, dan kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir.
Yang kedua, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai siswa. Dan yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan demonstrasi. Langkah yang pertama yaitu mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Nah, langkah yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Langkah yang ketiga, yaitu yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Langkah yang terakhir yaitu langkah mengakhiri demonstrasi. Nah, apabila demonstrasi telah selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Dan juga dapat diakhiri dengan kegiatan diskusi. Dalam diskusi ini dapat diberikan atau diminta komentar, kritik, saran, atau penjelasan yang berhubungan dengan demonstrasi yang telah dilakukan. Diskusi ini penting, terutama jika demonstrasi dilakukan oleh siswa. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Nah, selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4 tentang metode demonstrasi. Apabila terdapat banyak kurang di dalam video ini, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini.